Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu semuanya. Terima kasih sudah mengikuti. Terima kasih sudah mengikuti dan bergabung pada acara di pagi hari ini. Berikutnya saya akan membacakan CV dari dua pembicara kita pada pagi hari ini, yaitu Prof. Mahfud Solihin dan Bapak Dwi, Dr. Dwi. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi yang pertama dari Prof. Mahfud selama 25 menit, dilanjutkan 25 menit berikutnya pemaparan materi selanjutnya atau yang kedua dari Dr. Dwi Ratmono, kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi, ya, di mana tadi sudah dijelaskan Mbak Laksmi, kami akan memilih kurang lebih bisa lebih dari 6 penanya ya Mbak Laksmi apabila waktu memungkinkan. Terima kasih Bapak dan Ibu semuanya. Saat ini saya akan membacakan CV dari dua pembicara kita. Apakah akan ditayangkan ya Mbak Laksmi? Atau tidak? Bisa ditayangkan. Ya, boleh. Kalau bisa ditayangkan, kami mohon untuk ditayangkan. Pembicara sekaligus penulis pertama pada buku analisis SAM PLS dengan Word PLS 7.0 yang juga menjadi pembicara pada sesi pada pagi hari ini, yaitu Prof. Mahfud Solihin, MACC, PhD, AKCA. Beliau adalah guru besar akuntansi di Universitas Gadjah Mada. Saat ini selain sebagai guru besar, beliau juga menjabat sebagai wakil dekan bidang akademik dan kemahasiswaan FEB UGM. Beliau lahir di Klaten, ya. Kemudian saat ini putranya sudah 4. Pak D. Putranya sudah 4 gitu. Kemudian beliau menamatkan pendidikan S1 sarjana akuntansi pada tahun 1998. Ini menarik karena ternyata dulu pembimbing skripsinya adalah Prof. Ainun, ya Pak. Nah, dua-duanya sekarang pembimbing, baik bimbingannya alhamdulillah semuanya sudah profesor, ya, sudah guru besar. Kemudian Prof. Mahfud menamatkan pendidikan S2-nya di University of Western Australia pada tahun 2003, dilanjutkan pendidikan S3 di University of Bradford pada tahun 2009. Pengalaman penelitian beliau tidak perlu diragukan, mungkin bisa ditayangkan langsung Mbak Laksmi ya, sangat amat banyak. Kalau saya baca satu persatu, mungkin baru selesai nanti asar kita ya, sehingga bisa Bapak dan Ibu saksikan pada tayangan berikut ini. Pengabdian masyarakat beliau pun juga sangat banyak, berikut juga dengan penulisan artikel ilmiah beliau, baik di jurnal internasional terindeks Scopus, ya, high impact rating, maupun jurnal nasional. Berikutnya, wah sangat panjang sekali ini sepertinya ya Pak Mahfud. Buku dan book chapter maupun hak cipta dan paten beliau juga memiliki list yang sangat amat panjang. Nah, mungkin yang terkait pada acara kita pada pagi hari ini ya Bapak dan Ibu, hari ini sekaligus juga bersamaan dengan launching buku beliau dan buku juga co-authoring dengan Bapak Dwi Ratmono ya, yang berjudul Analisis SAM PLS dengan Word PLS 7.0. Nah, kebetulan sekarang dari informasi yang terakhir kami dengar sedang naik cetak, Pak Mahfud ya. Dan dari pihak Andi kemarin seperti informasinya dulu seperti itu. Kemarin seperti itu. Buku ini adalah edisi yang kedua. Nah, saya mau menunjukkan ini buku yang edisi yang pertama Bapak dan Ibu. Mungkin ada Bapak dan Ibu yang sudah membaca edisi yang pertama ini, ya. Ini adalah Word PLS masih menggunakan yang 3.0. Nah, nanti pembaharuannya seperti apa pada edisi yang kedua ini? Nah, mari kita nanti dengar pemaparan dari pembicara kita. Baik, sekarang untuk langsung pembicara yang kedua, saya ingin juga sajikan dan bacakan CV beliau, Bapak Dr. Dwi Ratmono. Bapak Dwi Ratmono saat ini adalah dosen di Departemen Akuntansi Universitas Diponegoro. Beliau menamatkan S1 Akuntansi pada universitas yang sama di Undip pada tahun 2003. Dilanjutkan 2005, beliau menyelesaikan program S2 Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro juga. Kemudian dilanjutkan pada tahun 2012, beliau menamatkan S3 Doktor Ilmu Akuntansi di FEB UGM.
Ya. Saat ini beliau juga sekaligus menjabat sebagai Sekretaris Pendidikan Profesi Akuntansi di FEB Undip, ya, dan juga sekaligus sebagai Komite Audit Bank Jateng. Nah, list untuk karya tulis beliau pun juga tidak kalah banyak, ya. Mungkin bisa di scroll down untuk Mbak Laksmi. Ada beberapa karya tulis buku, publikasi ilmiah, internasional maupun nasional, dan beliau pun juga menulis buku yang tadi saya tunjukkan ini, yang buku edisi pertama dengan Prof. Mahfud Solihin sebagai second author, pun juga pada buku edisi kedua yang akan kita launching bersamaan pada pagi hari ini, ya, yaitu pembaharuan, ya, analisis SAM PLS dengan Word PLS 7.0. Baik, saya rasa cukup Mbak Laksmi, silakan bisa di take down kembali untuk tampilannya. Nah, mungkin sebelum saya mengantarkan pembicara untuk memulai sesinya, sedikit tentang buku ini. Dulu saya sempat membaca buku ini, namun karena buku yang kedua sedang naik cetak, belum sempat baca lebih detail, namun berdasarkan bisikan khusus ini dari penulis, ya, ada 2 garis besar pembaruan dari buku edisi yang kedua. Yang pertama adalah terkait dengan penambahan konsep pada edisi yang kedua, ya. Jadi perluasan konsep, penambahan konsep, ya. Nah, yang kedua, selain untuk konsep, juga ada beberapa penjelasan mengenai analisis fitur pada Word PLS 7.0, ya. Word PLS 7.0 ini adalah salah satu software, ya, pengolah untuk structure equation model. Selain memang ada beberapa software pengolah lainnya, ya. Tapi untuk buku ini khusus nanti apabila nanti Anda memesan buku ini, maka Anda akan mendapatkan langkah-langkah detail juga bagaimana untuk menganalisis hubungan non-linear, terutama pada penelitian sosial dan bisnis, ya, dengan menggunakan software Word PLS 7.0. Baik, saya rasa dari saya cukup. Terima kasih banyak. Monggo untuk Prof. Mahfud Solihin, waktu untuk Anda menyampaikan materi 25 menit, dan Prof. Mahfud Solihin akan menyajikan PowerPoint-nya sendiri, Mbak Laksmi. Monggo, Prof. Mahfud Solihin, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertama saya akan mencoba meletakkan konteks, ya, ini dalam riset dan publikasi. Bu Dewi, suara saya terdengar ya? Terdengar sangat jelas, Prof. Ya. Jadi sebelum detail ke bukunya, saya meletakkan dulu dalam konteks, ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat, tadi sudah disampaikan Prof. Ainun, bahwa penelitian publikasi sangat penting, kemudian SAMPLS itu sebenarnya kan di sini. Nah, kira-kira tempatnya di sini, di metode. Jadi banyak alat analisis yang bisa kita pakai, ya, ini hanya salah satu saja gitu, ya. Tapi tadi dipesankan oleh Pak Ainun supaya relevan penelitian kita. Nah, sama kalau kita pakai Cooper Cinder ini yang Bapak Ibu sangat familiar saya kira, ya. Ini juga ada salah satu bagian penting dari keseluruhan proses, ya, penelitian dan publikasi. Kemudian ini misalnya kalau saya ambil dari Jones, ya, ini di British Accounting Review. Ini juga bagaimana pentingnya analisis. Salah satu bisa masuk ke sini, gitu. Sufficient rigor itu macam-macam, salah satunya analisis kita. Kemudian ini versinya Clarkson itu juga, jadi analisis itu perlu, dan kita lihat lebih dari 50% paper yang dikirim ke ini Accounting and Finance, ya, Clarkson itu dulu editor Accounting and Finance, itu 50% lebih ditolak karena ini. Kemudian kalau ini versinya Emerald, gitu, jadi saya pakai 3 versi jurnal, ya. Tapi kalau Emerald hampir semua jurnal terbitan Emerald pakai ini. Sama, jadi di metodologi termasuk di dalamnya adalah method. Nah, ini Bapak Ibu, ini saya meletakkan dulu konteksnya gitu, ya.
bahwa SEM PLS ini kalau disebut itu hanya gitu ya, hanya salah satu dari keseluruhan proses gitu. Nah, kemudian izin saya masuk ke yang apa namanya bukunya. Tadi secara detail Ibu Dewi sudah menyampaikan, saya share materi yang lain yang ini ya. Jadi ini covernya ini Bapak Ibu, saya sudah dapat sampel seperti disampaikan, nanti beberapa dari hadirin akan mendapat apa namanya buku yang saya tanda tangani, karena kalau minta tanda tangan Pak Dwi harus dikirim ke Semarang dulu. Oke. Nah, seperti disampaikan Bu Dewi, ini buku yang lama. Jadi kami bersyukur Bapak Ibu, karena ini sangat impactful ya, sudah dikutip 573 kali, dan sebagian besar itu adalah tesis. Ada juga international papers, tapi skripsi, tesis, disertasi yang sangat mengharukan. Misalnya saya berkunjung ke sebuah perguruan tinggi, tiba-tiba ditemui oleh dosen di situ, lalu terima kasih Pak, bukunya sudah membantu doktor saya, alhamdulillah. Jadi saya kira ini ya, dari ini karena ilmu dari guru-guru kami. Jadi Pak Dwi itu dosen Undip, tetapi juga alumni FEB UGM. Ya, jadi tidak hanya Pak Dwi, tapi Bu Dwi Ranmono juga. Jadi FEB UGM sangat impactful. Oke, kemudian ini kami beberapa yang akan kami tayangkan. Ini ada 3 poin besar, konsep ya, penambahannya apa saja, lalu fiturnya, dan nanti detail tiap buku. Beberapa hal yang baru di situ ini ya, lebih rinci, jadi langkah-langkah secara lebih rinci kami sampaikan, kami ngambil dari bukunya Hare dan juga beberapa paper dia. Kemudian ini ada uji validitas diskriminan baru, ya ini ya untuk melengkapi dual yang sering kita pakai kan ini, cross-loading dan phonological criterion ini, tapi ada tambahan. Kemudian untuk mediasi, ini ada competitive mediation dan complementary mediation. Jadi kalau selama ini kita hanya mengenal, oh ini mediating variable, tapi ternyata mediasi itu macam-macam jenisnya. Sama, moderating variable juga macam-macam jenisnya. Ya, sehingga ini misalnya ada multiple mediation atau bahkan moderated mediation. Nah, kemudian ini juga ada berbagai pemodelan baru ya, kita ikutkan di buku baru ini, juga perkembangan terakhir terkait dengan PLS konsisten. Nah, sehingga selama ini kan SEM PLS dianggap subordinate dari covarian SEM, tetapi sekarang sudah ada metode ini yang bisa mendekati hasilnya gitu ya. Jadi yang covarian SEM ini sudah disampaikan Prof. Ainun tadi, salah satunya adalah AMOS. Nah, oke, lalu beberapa fitur ya hampir sama dengan yang tadi ya di buku, karena kebetulan ini perkembangan konsep SEM lalu diiringi dengan perkembangan software PLS ini. Ini hanya salah satu Bapak Ibu, software yang lain banyak, silahkan saja. Tapi kami memilih ini karena ada beberapa kelebihan tadi, termasuk pengembangnya itu juga mengikuti perkembangan konsep sehingga softwarenya diperbaiki. Yang lebih penting lagi, softwarenya itu gratis. Jadi insya Allah halalan toyiban, ya, karena memang oleh pengembangnya digratiskan, jadi berkah nanti. Jadi ini merujuk ke yang tadi aja. Nah, kemudian ini beberapa yang ada di buku di bab 1, betul yang disampaikan Prof. Ainun tadi, ini sebenarnya sudah berkembang lama ya, gitu. Jadi kalau di bisnis itu bermula dari marketing, tetapi kita lihat di sini ada psikologi, sosiologi, termasuk akuntansi, gitu, dan ada juga higher education, riset, nanti saya tunjukkan. Jadi perkembangannya sangat bagus ya, banyak diminati gitu, tapi juga kadang-kadang dalam tanda petik ya penyalahgunaan SEM tadi. Yang penting di SEM pakai PLS gitu. Padahal kalau kita menggunakan filosofi positivistik ya berarti tadi sampaikan Prof. Ainun tadi harus ada dasar teorinya, dan yang penting juga tadi adalah relevansi dengan dunia nyata. Ini misalnya saya ambil dari NISEL 2016 gitu, bahwa SEM ini sangat direkomendasi. Saya kira Bapak Ibu yang bidangnya akuntansi manajemen sangat familiar dengan Yang Chil-hol gitu ya, dengan Mike Shield gitu, sangat merekomendasi. Kemudian kalau kita lihat
review yang dilakukan oleh Nissel ini di jurnal bagus nih, Journal of Accounting Literature. Saya kira jurnal yang bagus. Nah, ini PLS Science Studies in Top Management Accounting Journal. Nah, Bapak Ibu ya, fokusnya ke sini aja. Nah, ini kan. Alhamdulillah ini atas ilmu dari guru-guru saya juga. Ya, saya bisa publikasi di 2 jurnal yang dikatakan apa di sini Top Management Accounting. Dan Bapak Ibu, ini melengkapi buku ya. Jadi sejak edisi 1, contohnya itu adalah menggunakan 2 artikel ini plus 1 artikel yang di Journal of Applied Accounting Research. Dulu saya menganalisis menggunakan PLS Graph. Tapi PLS Graph saya lihat tidak terlalu berkembang ya. Chin tampaknya sudah tidak mengembangkan itu. Lalu kami analisis menggunakan data yang sama, hasilnya ada di buku ini ya. Ya, Pak Dwi dan saya menganalisis tidak beda jauh. Angka ketiga di belakang koma selisihnya gitu. Nah, ini bisa menjadi ide riset juga sebenarnya. Nah, idenya apa? Yang berminat nanti bisa menghubungi saya secara pribadi. Kemudian kalau dibuat grafik, ya ini perkembangannya Bapak Ibu ya, meningkat ini sampai 2012 dan saya yakin naik lagi ke sini. Nah, ini mengapa berkembang? Tadi Pak Ainun juga sudah menyampaikan, ya model yang kompleks secara simultan cukup sekali. Jadi kalau dulu, termasuk ketika saya master, saya masih menggunakan SPSS, harus menguji validitas, reliabilitas sendiri ya, pakai faktor analisis, kemudian pakai regression path analysis, kemudian menghitung sendiri berapa mediating effect-nya, kemudian signifikan atau tidak signifikan. Saya ingat dulu saya pakai buku besar itu, buku badik yang besar itu, saya menghitung waktu master gitu ya, setelah hasil regresinya keluar. Tapi sekarang alhamdulillah dengan bantuan software sudah langsung keluar angkanya. Gitu. Nah, ini di buku ini juga disampaikan beberapa panduan singkat. Jadi secara umum kan SEM itu ada CB-SEM ya, covariant based SEM. Ya, kemudian yang kedua PLS. Jadi kalau ini sekali lagi softwarenya yang terkenal kan Amos misalnya itu ya. Kalau ini ya RAPLS ini ada Smart PLS, ada PLS Graph dan lain sebagainya. Ini ada beberapa panduan, ini ada di buku, termasuk misalnya spesifik model pengukurannya, kita harus lihat apakah modelnya reflektif atau formatif. Karena yang dilihat berbeda. Kalau kita menggunakan formatif atau reflektif, yang dibaca berbeda. Tetapi yang lebih penting dari itu adalah mengapa kita menggunakan formatif dan reflektif. Di buku ini dijelaskan contohnya, dan contohnya adalah tentang hotel. Nah, bagaimana kaitannya dengan hotel itu bisa kita ukur menggunakan dengan formatif atau reflektif. Lalu yang kedua di model strukturalnya gitu. Ya, jadi model strukturalnya juga bisa kita lihat. Analisisnya cukup sekali ya, measurement model dan structural model, lalu akan kelihatan hasilnya. Nah, ini beberapa alternatif atau panduan, termasuk ya kita mencoba mendiskusikan dari perspektif karakteristik data dan algoritmanya. Ya, ini kami mengutip dari Her itu, karena Her memang salah satu tokoh ya di SEM ini dan pernah datang ke FEB UGM itu ya, dan beberapa mahasiswa-mahasiswi foto dengannya. Nah, saya nggak nayangkan, kok nggak dikira narsis. Nah, oke, saya kira ini. Kemudian karakteristik, nah ini kita memilih menggunakan ini jika misalnya ini jumlah item indikatornya bagaimana, ini ada penjelasannya. Indikator tunggal tidak menjadi masalah, Bapak Ibu, gitu ya. Bahkan kalau ada kombinasi ya antara yang unobserved dengan observed variable itu dalam satu model tidak apa-apa. Ya, ini secara algoritma programnya sudah begitu, secara konsep juga tidak apa-apa, karena kalau ada yang unobserved variable itu nanti yang masuk dalam structural modelnya adalah yang observed variable. Ukuran sampelnya ya salah satu kelebihan itu memang kalau sampelnya kecil bisa pakai PS, tapi yang 7 ini sudah meminta misalnya minimum berapa gitu sudah ada ya di softwarenya. Ini bagaimana ya melihat pengukuran reflektif tadi, kemudian yang ini formatif, jadi apa yang harus dilihat, lalu berapa minimum angkanya, misalnya ini ya, sudah ada. Kemudian R-square-nya, ya,
Termasuk misalnya ini sudah ada benchmark, kalau angkanya ini berarti penjelasannya adalah substansial, moderate, dan lemah. Itu. Ya, ini sudah langsung keluar hasilnya. Kemudian prosedur analisis itu ada 7, ini nanti Pak Dwi akan menyampaikan secara detail. Saya kira itu Bu Dewi untuk pengantar dari saya, mungkin nanti kita lanjutkan ke diskusi, tapi sebelumnya mungkin ke Pak Dwi itu. Saya berikan waktu ke Bu Dewi Wulansari. Terima kasih. Oke, baik Pak Mahfud, terima kasih banyak atas pemaparannya. Sudah cukup ya Pak, baru kurang lebih 15 menit buat apa-apa. Nanti lanjutannya jawab saja. Betul, untuk diskusi saja nanti lebih banyak diskusi. Oh, baik. Baik, terima kasih banyak Prof. Mahfud Solihin. Sekarang kami undang Bapak Dr. Dwi Ratmono untuk menyampaikan pemaparannya. Lanjutannya, Bapak, waktu yang tersedia kurang lebih 25 menit, mohon maaf. Monggo silakan, waktu kami persilakan kepada Bapak Dwi Ratmono. Baik, terima kasih Bu Dewi Wulansari. Apakah suara saya bisa terdengar dengan jelas? Alhamdulillah terdengar dengan jelas, Pak. Oke, saya mohon kan ya dibantu untuk menampilkan apa tadi slide-nya ya yang kemarin sudah baik. bagikan ke panitia. Mbak Laksmi mohon bisa dibantu. Iya, Mbak, sebentar. Ya. Baik, sebelum saya membahas mengenai materi, izinkan saya yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Fakultas Ekonomika dan Bisnis UGM, alma mater saya, selama saya menempuh studi doktor, dan kebetulan istri saya juga menempuh studi doktor kemarin di FEB UGM di bawah bimbingan Pak Dekan ya, Pak Suwardi. Dan ini saya kira kesempatan yang baik, kami bisa sharing untuk academic culture yang baik, hubungan antara dosen dengan kami dulu yang menjadi mahasiswanya. Dan izinkan juga saya menyapa ini beberapa guru-guru saya dulu, Prof. Ainun Naim, Pak Dekan ya, Pak Eko Suwardi, kemudian spesial juga ini promotor saya, Prof. Indra Wijaya Kusuma, semoga sudah sehat kembali ya. Ini kemudian yang saya hormati juga Prof. Slamet Sugiri, saya tadi bergabung, mudah-mudahan juga sudah sehat kembali, Bapak Sony Warsono, Prof. Supriyono, ya, kemudian Prof. Didi Ahyari, dan juga ada beberapa kolega yang dulu waktu kami menempuh studi, ada Prof. Imade Narsa dari Universitas Airlangga, kemudian Bu Ratna Chandra-Lestari, saya lihat tadi juga bergabung dari Universitas Negeri Jogja, dan ada beberapa rekan dari Undip juga, ada Prof. Indira Januarti tadi, Profesor Indira Januarti dari akuntansi Undip yang juga sudah bergabung. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada guru-guru saya. Ini sebetulnya bukan karya yang apa-apa gitu ya. Saya dan Prof. Mahfud mencoba membuat sesuatu yang sederhana, tetapi tadi yang seperti disampaikan Prof. Mahfud ini bisa bermanfaat bagi banyak pihak, karena kami berdua tentu bukan ahli-ahli statistik, tapi tadi seperti yang Prof. Ainun juga menekuni, kebetulan saya juga tertarik, dan saya waktu itu juga berterima kasih kepada metode perkuliahan di FEB UGM yang sangat intensif di dalam membahas mengenai statistika dan analisis multivariat, termasuk dulu ketika pertama almarhum Prof. Gudono, itu juga saya belajar banyak juga dari beliau ya, kemudian Prof. Bambang Priyanto. Itu jadi ini sebenarnya karya yang sederhana, tapi mudah-mudahan tadi cukup banyak dikutip ya, karena memang model penelitian yang semakin kompleks itu. Oke, kemudian saya lanjutkan untuk ini agak banyak, yaitu mulai dari bab 2 sampai dengan bab 10, mohon bisa dibantu ditayangkan. Jadi di bab 2 ini kami mengupas mengenai prosedur dalam analisis MPLS. Tadi yang saya kira sudah dibahas dengan jelas oleh Prof. Ainun. Tidak serta-merta kita menggunakan statistik ini untuk menyimpulkan hasil penelitian. Tentu ada tahapan-tahapan. Dan di bab 2 ini, karena ini kami overview ya,
apa-apa yang harus dilakukan peneliti. Yang pertama adalah ini yang sangat signifikan dan justru sebetulnya adalah tahap yang paling sulit adalah membuat spesifikasi model jalur ya, atau biasanya kita sebut sebagai riset modelnya. Ini yang paling signifikan tadi sudah disampaikan oleh Prof. Ainun. Theoretical reasoningnya ini yang harus betul-betul memadai dia di sini. Ini tahap yang pertama, sehingga mungkin agak beda dengan buku SMPLS yang lain yang itu langsung mengupas bagaimana melakukan analisis MPLS, tapi coba di buku ini kami mencoba untuk menguraikan ya, mulai dari proses penelitian itu seperti apa. Itu yang tahap pertama. Kemudian yang tahap yang kedua, ini sangat penting juga, ini di bab 3 ya biasanya kalau kita untuk penulisan tesis maupun disertasi ataupun untuk publikasi, tentu di riset metode adalah terkait dengan model pengukuran. Apakah yang akan digunakan itu pengukuran yang reflektif atau yang formatif? Ya, ini panduan secara jelas nanti ada disampaikan di buku tersebut. Dan tadi informasi dari penerbit tadi ya, untuk e-booknya ini sebetulnya sudah siap. Untuk yang hard copy-nya mungkin dalam waktu dekat 1 atau 2 minggu ini sudah bisa di display di berbagai toko buku, dan nanti ada yang di-share untuk dari penanya-penanya yang terbaik. Kemudian yang tidak kalah penting di tahap 3 ini adalah terkait pengumpulan dan screening data. Nah, Bapak Ibu, yang perlu saya sampaikan tadi sebenarnya sudah disinggung oleh Prof. Ainun. Penggunaan SMPLS saat ini di dalam publikasi jurnal internasional bereputasi itu tidak hanya untuk penelitian dengan data primer ya. Penelitian yang dengan data sekunder tapi sifatnya adalah unobserved atau latent variable itu banyak juga yang menggunakan SMPLS ya. Misalkan kita mengukur efektivitas dari komite audit misalkan, yang itu mempunyai beberapa indikator. Nah, ini bisa kita menggunakan teknik SMPLS ini. Kemudian yang tidak kalah penting itu adalah kita melakukan screening data. Ini khususnya terkait dengan adanya missing value, yang ini sering sekali kita jumpai ketika melakukan survei. Nah, itu ada panduannya bagaimana kalau terjadi missing value. Apakah nanti kita akan misalkan melakukan pengisian dengan mean replacement ya, approach, atau misalkan dengan case-wise deletion. Nah, itu ada panduan-panduan yang ini. Kemudian di tahap yang keempat itu adalah melakukan estimasi model SMPLS. Nah, seoptimal kami tentu dengan istilah yang mudah dipahami ya, karena kita pembaca ini kan tidak sepenuhnya menguasai bidang statistika. Ini kami mencoba menguraikan secara konsep bagaimana sebetulnya estimasi model SMPLS ini dilakukan. Mulai dari menghitung yang kita sebut sebagai faktor skor ya dari latent variabel itu ya, atau istilahnya adalah outer modelnya ya, kemudian melakukan estimasi untuk strukturalnya atau inner modelnya. Nah, ini penting sekali sehingga jangan sampai nanti ketika ditanya misalkan bagaimana proses SMPLS ini dilakukan, menjawabnya adalah ya ini otomatis dengan software, seperti itu tidak. Nah, ini coba kami uraikan dari berbagai literatur, khususnya yang memang banyak dikutip adalah dari hal tersebut, yaitu bagaimana proses melakukan estimasi model SMPLS ini. Kemudian yang tahap kelima untuk hasil pengujian model pengukuran ini kita harus evaluasi, dan ini sering sekali menjadi masalah dijumpai ya, untuk terutama di disertasi maupun tesis. Kalau survei ternyata validitas dan reliabilitasnya tidak memenuhi, apa yang harus dilakukan? Nah, ini diuraikan di sini. Kemudian yang selanjutnya mengevaluasi model struktural, tadi ya sudah disampaikan Prof. Mahfud, ada terkait dengan R-square-nya, kemudian koefisiennya, kemudian ada yang disebut sebagai T-square ya. Dan kemudian yang terakhir ini terkait di bab 4 dan 5 ya, biasanya kalau untuk tesis atau disertasi terkait interpretasi hasil dan menarik kesimpulan. Jadi tujuannya di bab 2 ini adalah kita memberikan gambaran yang holistik ya, gambaran yang holistik bagaimana proses penelitian dan posisi SMPLS itu di mana. Itu next. Slide selanjutnya, kita tolong bulat ini. Nah, ini yang tadi seperti saya sampaikan, prosedur dalam
analisis SEM ini kami mencoba menguraikan ya secara konseptual itu bagaimana, mulai dari measurement model ya, kita misalkan mempunyai 3 variabel laten ya, atau konstruk Y1, Y2 dan Y3. Yang Y1 dan Y2 ini yang kita sebut sebagai model pengukuran formatif ya. Kemudian yang ketiga adalah reflektif. Proses mendapatkan parameter yang kita sebut sebagai weak ya, bobot kalau untuk yang formatif. Kemudian kalau yang reflektif kita menyebutnya loading, ini diuraikan di bab 2 ini. Jadi tujuannya adalah bagaimana kita memperoleh secara konseptual pemahaman tentang estimasi di dalam SEM-PLS ini. Kemudian setelah itu adalah struktural modelnya atau inner modelnya, bagaimana kita mendapatkan koefisien jalur ya dari Y1 maupun ke Y2. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam prosedur analisis SEM-PLS ini sangat penting kita mengevaluasi ada 2 tahapan ya, yaitu model pengukuran, kemudian model struktural. Nah, itu sebetulnya ada ilustrasi yang sederhana seperti di sisi sebelah kanan. Nanti saya kira oleh panitia PowerPoint ini juga bisa di-share ya. Saya kira karena ini kita untuk berbagi ilmu dan mungkin nanti Bapak Ibu bisa memberikan masukan-masukan untuk perbaikan, karena cukup banyak juga kami menerima email pertanyaan ya terkait dengan buku dan beberapa masukan dalam rangka penyempurnaan. Nah, kami mencoba di bab 2 ini misalkan ada ilustrasi 2 variabel laten ya, Y1 dan Y2 yang kemudian masing-masing diukur secara reflektif. Prosedur analisisnya bagaimana? Nah, untuk yang model pengukuran reflektif tadi sepintas sudah sampaikan Prof. Mahfud ya, baik untuk reliabilitas ya, ada 2 yang digunakan di dalam SEM-PLS, yaitu Cronbach alpha dan composite reliability. Nah, ini kami uraikan kenapa sih harus menggunakan kedua itu, karena ternyata masing-masing itu ada keterbatasannya ya, sehingga standarnya ini kalau di publikasi internasional memang menggunakan Cronbach alpha dan composite reliability. Cronbach alpha ini cenderung hasil estimasinya adalah underestimate, yang composite reliability ini adalah overestimate, sehingga yang true reliability itu sebenarnya di tengah-tengahnya. Oleh karena itu perlu ditampilkan ya di dalam standar publikasi itu dua-duanya, baik Cronbach alpha maupun composite reliability. Kemudian juga untuk yang validitas konvergen ini saya kira standar aja. Nah, kemudian ini yang saya kira yang konsep betul-betul baru mengenai diskriminan validity ya, selain cross-loading dan Fornalager criterion, ini juga ditambahkan yang disebut sebagai heterothrade monothrade rasio, yang ini dulu saya belajar banyak ini dari Pak BM Purwanto bagaimana melakukan ini, dan di tools yang ini sekarang sudah tersedia. Dulu waktu mengambil multivariat dengan Pak BM Purwanto ini diuraikan secara jelas ya, seminal paper yang itu sebetulnya sudah cukup lama, tapi itu sangat konseptual mengenai yang kita sebut sebagai heterothrade dan monothrade rasio. Dan ini sekarang menjadi standar ya, kalau untuk yang publikasi internasional kita harus menyajikan HTMP rasio ini. Itu untuk yang reflektif. Nah, ini yang perlu juga kita hati-hati dan kami coba uraikan dengan jelas di buku ini. Model pengukuran formatif tentu evaluasinya tidak bisa menggunakan yang reflektif yang ada 3 itu ya, tetapi menggunakan yang lain. Ada yang disebut validitas conversion ya, kemudian kita evaluasi multicollinearity dan mengevaluasi signifikansi dan relevansi dari outer weak-nya. Kemudian setelah tahap pertama ini terpenuhi, ini sama seperti halnya covariant SEM ya, atau kita sebut confirmatory factor analysis untuk yang pertama, baru kita bisa lanjut ke tahap yang kedua untuk melakukan evaluasi model struktural yang standarnya ini ada 5 yang harus disajikan di dalam suatu publikasi. Lanjut. Nah, Bapak Ibu, ini kenapa kemudian kami memilih menggunakan analisis SEM-PLS yang diestimasi dengan software WarPLS. Tentu tadi yang pertama seperti yang disampaikan Prof. Mahfud adalah software WarPLS ini free ya, free memang untuk 3 bulan, tapi Bapak Ibu nanti bisa extend ya sebelum habis, itu bisa diperpanjang lagi. Tetapi sebetulnya alasan yang paling signifikan bagi kami adalah WarPLS ini
punya kelebihan, yaitu dia bisa mengestimasi untuk hubungan yang linear maupun yang non-linear ya. Jadi yang non-linear pun ini bisa diestimasi dengan WRPLS yang ini nanti diuraikan di bab 3 ini. Tadi saya kira di menu chat saya baca sepintas ya, ada diskusi dari Prof. Supriyono, saya kira baik sekali dari disertasinya dulu menguji budget reflect dengan menggunakan hubungan non-linear, dan ternyata memang hubungannya yang betul adalah non-linear. Padahal selama ini kita peneliti itu selalu mengasumsikan adalah linear. Nah, padahal ada kemungkinan non-linear. Nah, software ini sebetulnya bisa dua-duanya, baik linear maupun non-linear, sehingga ini kami pilih. Memang di judul itu sedikit provokatif ya, menyebutnya analisis non-linear, supaya menjadi ketertarikan, tapi sebetulnya yang linear pun itu juga memungkinkan. Kemudian ada argumen yang lain kenapa ya memilih ini, kita bisa mendapatkan p-value secara otomatis, tidak perlu dihitung lagi seperti misalkan kalau menggunakan PLS Graph. Kemudian software yang saat ini bisa menyediakan rasio heterothread monothread itu salah satunya adalah WRPLS selain yang Smart PLS 3.0. Jadi ini juga kenapa ini kemudian digunakan. Kemudian ini yang menarik juga kalau kita menguji secara simultan ya, khususnya untuk model moderasi seperti ilustrasi yang di sebelah kanan itu, Bapak Ibu bisa memperoleh hasil pengujian moderasinya langsung gitu. Sementara kalau menggunakan software lain kita harus membuat interaction terlebih dahulu, dan ini kalau secara grafis WRPLS bisa menyajikan itu. Selain itu juga WRPLS ini juga bisa menyajikan hubungan nonlinear secara grafis seperti yang tampilan di atasnya. Lanjut. Oke, di bab 3 ini kami juga memberikan panduan bagaimana tahapan menggunakan WRPLS ya, mulai dari nanti kalau Bapak Ibu install akan muncul icon seperti yang digambar sebelah kiri itu ya. Kemudian nanti kalau kita buka di situ memang dia free untuk 3 bulan. Nah, ini ada ada tipsnya ya. Sebelum 3 bulan habis expired itu bisa Bapak Ibu install lagi sehingga nanti dia otomatis akan diperpanjang lagi. Itu sampai nanti menampilkan hasilnya. Nah, ini nanti yang dikupas secara ini. Nah, saja tentu ini di sesi ini kita tidak bisa membahas itu secara detail. Mungkin nanti kalau ada sesi workshop atau pelatihan ini. Dan saya berterima kasih juga ketika dulu buku itu kita luncurkan di tahun 2013, saya cukup sering juga diundang ke UGM maupun kami di Undip mengundang Prof. Mahfud untuk mengisi training terkait dengan ini. Terus, nah ini Bapak Ibu mungkin sedikit ilustrasi saja ya. Jadi kami mencoba selain faktor teknis, yang konseptual ini juga penting. Termasuk salah satu yang sering kita hadapi, ternyata ketika setelah dilakukan pengujian, prasyarat untuk validitasnya tidak terpenuhi, yaitu dalam hal validitas konvergen. Nah, ini yang kemudian jadi pertanyaan, apa yang harus kita lakukan? Nah, di sini ada prosedur ya, yang kami kutip dari beberapa literatur, kemudian digambarkan secara sederhana ya. Jadi kalau ini menjelaskan begini, kalau misalkan loading faktornya di atas 0,7, itu kita bisa mempertahankan ya, ini untuk yang model reflektif ini. Nah, bagaimana kalau ternyata di antara 0,4 sampai dengan 0,7? Nah, ini tidak serta-merta indikator itu kita drop ya, apalagi itu kalau indikator yang penting bagi variabel. Kita harus menganalisis dampaknya ke average varian extract ya, dan composite reliability. Apakah itu bisa meningkatkan atau tidak? Itu kita perlu analisis itu dulu. Kemudian yang terakhir, kalau itu di bawah 0,4 ya mau tidak mau memang harus di drop. Nah, learning dari sini adalah sebetulnya pengujian yang kita lakukan itu adalah cerminan dari bagaimana kita melakukan prosedur metodologi penelitian sebelumnya. Ini yang sering sekali menjadi kesalahan adalah ketika kita melakukan survei misalnya, kenapa kemudian loading faktornya ini tidak memenuhi syarat, itu adalah tidak dilakukan pilot test secara memadai. Nah, ini yang coba kami sampaikan juga gitu. Jadi tidak semata-mata unsur dari statistiknya saja gitu. Tapi ini memberikan gambaran ya sekali lagi bagaimana kalau loadingnya ternyata
tidak memenuhi syarat, dan ini sekali lagi adalah cerminan dari tahapan biasanya tidak dilakukannya survei sebagaimana seharusnya. Terus, nah kemudian kalau evaluasi model formatif ini yang menarik ya. Model formatif ini bisa dicontohkan misalkan seperti kita sebut misalkan balance scorecard ya, yang dia mempunyai 4 perspektif, yang satu dengan yang lain itu elemen-elemen yang berbeda dan mengcapture aspek-aspek yang berbeda. Nah ini ketika kita melakukan evaluasi terhadap model ini kita harus betul-betul cermat, tidak serta-merta. Kalau misalkan weak-nya, ini kita menyebutnya weak ya, kalau di yang di reflektif tadi kan menyebutnya loading. Bagaimana kalau misalkan tidak signifikan? Apakah kemudian itu langsung di drop? Nah ini yang menjadi masalah. Misalkan dari 4 perspektif balance scorecard itu 1 kita drop. Apa kemudian kalau tinggal 3 itu bisa kita sebut sebagai balance scorecard lagi. Nah ini ada prosedur yang nanti Bapak Ibu bisa baca. Mungkin tidak perlu saya jelaskan terlalu rinci ya, nanti supaya tertarik untuk membaca bukunya gitu. Terus, nah kemudian penambahan yang saya kira signifikan ya di buku ini adalah terkait mediating model di dalam SAMP-LS. Nah di literatur yang ditulis oleh Hare ya di partial square ini, kemudian juga ada yang advance. Ini dibagi. Kalau dulu kita mengenal di literatur ya Baron Kenny 86 itu partial dan full mediation, ternyata kemudian dikaji itu ada beberapa kelemahan gitu ya, sehingga dikembangkan konsep yang lain yang oleh Hare ini disebut sebagai mediasi komplementer, mediasi kompetitif, dan indirect only mediation. Nah dengan ilustrasi yang sederhana, misalkan hanya ada satu pemediasi ya Y2 di situ, kita bisa mencermati ada pengaruh langsungnya yaitu koefisien PET yang ketiga, kemudian ada pengaruh tidak langsung P1 dan P2. Nah di sini dibedakan mediasi komplementer ini terjadi kalau pengaruh tidak langsung ya berarti P1 dan P2, dan pengaruh langsungnya ini sama-sama signifikan dan ini mempunyai arah yang sama. Ini sebetulnya istilah lainnya adalah partial mediation juga, tetapi ini lebih spesifik mediasi komplementer. Dan bagaimana melakukan interpretasi terhadap ini juga kami tuliskan di buku tersebut. Kemudian yang menarik juga, ini yang sering menjadi pertanyaan, bagaimana kalau ternyata bentuk mediasinya adalah mediasi kompetitif ya. Jadi baik P3, P1 dan P2 itu sama-sama signifikan, itu sama-sama signifikan, tetapi arahnya berlawanan. Jadi misalkan P3-nya itu positif, P1-nya negatif, P2-nya positif, ya. Sehingga kalau P1 dikalikan P2 itu hasilnya menjadi negatif, dan kalau dikalikan dengan P3 itu menjadi negatif lagi. Ini yang kita sebut sebagai competitive mediation. Nah, berarti Y2 ini kita menyebutnya adalah surpressor variable ya. Surpressor variable yang ini bermakna kita harus melakukan evaluasi lagi terhadap model yang kita bangun berdasarkan teori. Ada kemungkinan variabel mediasi penting yang omitted ya, atau yang dikeluarkan dari model ini yang perlu kita cermati ketika ternyata hasilnya menunjukkan mediasi kompetitif. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, baik mediasi komplementer maupun kompetitif itu sebetulnya adalah bentuk partial mediation yang dibuat lebih rinci. Kemudian ada istilah full mediation ya, kalau di konsep yang baru itu adalah indirect only mediation. Jadi pengaruh tidak langsungnya signifikan, ya P1 dan P2, tapi pengaruh langsungnya itu tidak signifikan. Ini yang paling diharapkan peneliti. Lanjut. Nah ini ada prosedur, mungkin terlalu kecil nanti Bapak Ibu, saya kira panitia juga akan mengupload PowerPoint-nya, bisa dicermati bagaimana kita melakukan evaluasi jenis mediasi kita itu apa, apakah mediasi kompetitif atau mediasi komplementer atau full mediation ya full mediation gitu. Ini ada prosedur yang harus kita cermati, termasuk bagaimana melakukan interpretasi ya terhadap hasil pengujian mediasi. Jadi semata-mata tidak hanya selesai, ini kesimpulannya mediasi kompetitif misalnya, tapi juga kami mencoba menulis bagaimana melakukan interpretasi terhadap hal tersebut. Lanjut. Nah,
Itu untuk yang simple mediation. Nah, tentu kita mencermati sekarang yang publikasi ini juga banyak yang menggunakan lebih dari satu mediasi yang kita sebut sebagai model multiple mediation. Ini mungkin kalau slide-nya kecil, di situ ada Y2 dan Y4. Nah, sebetulnya kurang lebih prosedurnya sama seperti tadi yang simple mediation, tetapi yang perlu dicermati peneliti, ini diingatkan oleh Hare, kita tidak bisa dipisah-pisah ya. Jadi misalkan kita hanya menguji Y1, Y2, dan Y3. Y4-nya dikeluarkan dari model. Tidak boleh seperti itu kalau multiple mediation. Itu tetap harus dimasukkan, kemudian nanti kita cermati seperti prosedur yang tadi sudah ditampilkan untuk mengevaluasi jenisnya apa. Kemudian satu lagi yang sekarang berkembang juga di literatur mengenai SMPLS, untuk pengujian signifikansi dari indirect effect-nya, itu tidak disarankan lagi menggunakan metode Sobel, karena metode Sobel ini sebetulnya dia adalah pendekatan yang sifatnya parametrik, sementara yang SMPLS ini adalah sifatnya non-parametrik, sehingga ini harus menggunakan yang kita sebut sebagai prosedur bootstrapping. Nah, bootstrapping seperti apa itu diberikan juga nanti bab 2 itu. Lanjut. Mohon maaf Pak Dwi, waktu kurang lebih 3-5 menit lagi Pak. Oke, mungkin saya cepat aja ya. Kemudian untuk yang model moderasi ini juga ada tambahan yang cukup signifikan, karena di literatur sebelumnya itu kita hanya mengenal ada product indicator approach. Nah, di sini ditambahkan ada dua pendekatan yang lain, yaitu pendekatan ortogonal dan two stage approach ya. Termasuk juga kalau moderasinya itu bentuknya apa? Apakah moderasinya itu metrik ya, seperti contoh sebelah kanan itu income, atau kalau moderasinya itu non metrik ya, misalkan seperti gender, yang itu nanti harus dilakukan subgroup analisis, ini harus dibedakan. Terus, nah ini sama seperti model mediasi, kami mencoba setiap pengujian itu ada prosedur yang harus diikuti ya, termasuk nanti pendekatan mana yang dipilih. Intinya begini, kalau model moderasinya itu formatif, satu-satunya yang bisa dilakukan adalah dengan pendekatan two stage ya, tidak bisa dengan pendekatan ortogonal maupun yang product indicator approach itu. Kemudian product indicator approach itu juga sekarang tidak terlalu banyak digunakan karena bisa menimbulkan masalah multikolinialitas yang itu bisa mengganggu interpretasi hasil. Kemudian hal lain yang juga kami tulis di sini adalah yang sekarang juga banyak digunakan, yaitu disebut sebagai model mediasi yang dimoderasi atau moderated mediation model seperti sisi sebelah kanan, dan model multiple moderated itu juga dikupas di bab 5. Lanjut. Oke, kemudian yang slide sebelumnya, yang di bab 6 ini juga yang tadi disinggung oleh Prof. Mahfud ya, Prof. Mahfud dan Prof. Ainun juga, bahwa model penelitian sekarang itu juga mencoba mengcapture yang bab 6 dulu Bu, yang bab 6 mencoba mengcapture variabel yang itu sifatnya multidimensional ya. Bab 6, kembali ke slide sebelumnya coba. Terus yang slide sebelumnya. Nah, ini yaitu mengenai yang kita sebut sebagai second order construct, dan di SMPLS juga memungkinkan menggunakan variable control. Nah, di dalam bab 6 ini mengenai second order construct ini ada 4 tipe yang itu kami uraikan satu persatu, atau kalau di literatur SMPLS itu kita menyebutnya adalah hierarchical model dan lower order komponen. Nah, di sini ada dua pendekatan ya, repeated indicator approach dan two stage approach. Nah, ini yang disarankan nanti menggunakan two stage approach. Nah, ini diuraikan di situ, termasuk bagaimana nanti melakukan pengujian. Terus, slide selanjutnya. Oke, sebelum ini coba yang bab 7 ya, bab 7 ulatnya. Nah, di bab 7, nah ini contoh ya, ini dari tadi publikasi yang ditulis oleh Prof. Mahfud, ini saya kira contohnya komprehensif ya, baik untuk analisis mediasi ya, termasuk multiple mediating, kemudian juga ada analisis moderasi,
dan variable control yang dipublikasikan di Abilities Accounting Review dan Accounting and Business Research ya. Jadi ini standar-standar yang harus kita penuhi untuk bisa publikasi ya di jurnal internasional berreputasi dengan menggunakan analisis SMPLS. Terus yang bab 8. Nah, di bab 8 ini mengingatkan juga bahwa SMPLS ini tentu tidak terlepas dari kekurangan. Salah satu yang kita perlu aware adalah ada yang disebut sebagai collinearitas lateral ya, multikolateral. Nah ini, selama ini kita multikol itu memahaminya adalah korelasi antar variabel eksogen atau variabel independen. Tetapi ternyata di dalam penelitian sosial itu memungkinkan terjadi namanya collinearitas lateral ya. Jadi antara prediktor dengan kriterion, antara independen dengan dependen. Yang ini bisa terjadi biasanya karena pengukuran yang redundant atau kita menyebut common method bias. Yang ini yang kita perlu aware dan bagaimana mengatasi itu ditulis di bab 8 tersebut. Kemudian yang bab 9. Yang bab 9 ini contoh ya bagaimana menerapkan SMPLS untuk action research ya. Jadi ini dampak penerapan suatu sistem atau teknologi baru ya terhadap kinerja organisasi, misalkan implementasi TGM, ya balance scorecard dan seterusnya. Ini ternyata banyak juga yang menggunakan SMPLS untuk penelitian yang jenisnya seperti ini. Kemudian yang bab 10 ya, bab 10 ini terkait dengan causal ordering. Ya ini juga banyak diadres di dalam penelitian SMPLS. Kalau kita mengikuti misalkan yang riset cukup lama ya, Chong dan Chong tahun 2002, dengan CVSEM itu bisa pengujian causal ordering. Sebetulnya hubungan yang betul itu seperti apa? Karena hubungan sebab akibat di dalam penelitian sosial ini harus kita cermat betul, ada 3 prasyarat yang harus dipenuhi. Kalau kita survei, kemungkinan sulit sekali untuk memenuhi 3 ini, tapi paling tidak kita bisa melakukan sensitivity analysis ya, pengujian causal ordering, yang digambarkan di bab 10 ini. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir ya bab 11 ini mohon maaf, yaitu mengenai analisis konsisten PLS. Nah ini sekarang juga berkembang ini yang kita sebut sebagai PLS-C ya, analisis konsisten PLS ini. Nah ini PLS ini punya beberapa kelemahan yang ini mencoba dikembangkan, diperbaiki dengan yang kita sebut sebagai analisis konsisten PLS ini, dan hasilnya itu nanti ternyata bisa mendekati hasil CVSEM ya ini. Lanjut slide selanjutnya. Oke, jadi itu gambarannya ini. Nah, mungkin ada beberapa topik yang sebetulnya itu sifatnya lebih advance. Mudah-mudahan nanti di waktu yang akan datang saya dan Prof. Mahfud punya energi lagi untuk menulis yang sifatnya advance. Tapi yang tadi ya, yang pokok-pokok misalkan mengenai kualitas diskriminan ya dengan heterotrade, monotrade itu, kemudian konsep terkini tentang mediasi moderasi, kemudian second order construct dan analisis PLSI ya, atau PLS konsisten itu sudah tercover di materi tersebut. Itu saya kira gambarannya. Mungkin nanti kalau ada tadi sudah saya lihat cukup banyak juga yang menanyakan ya, nanti bisa kita diskusikan. Saya kira itu saya kembalikan ke Dewi. Terima kasih. Baik, matur nuwun sangat Bapak Dr. Ratmono. Ya, mohon maaf saya izin. Terima kasih banyak Pak. Benar ini pertanyaan sudah banyak sekali, lebih dari 6 penanya. Kami akan pilih beberapa pertanyaan terlebih dahulu. Apabila nanti masih ada waktu lagi, kami akan bacakan pertanyaan yang lain. Tapi untuk sementara saya akan membacakan 3 pertanyaan terlebih dahulu. Pertanyaan yang pertama dari Prof. Supriyono ini. Beliau menyampaikan bahwa riset akuntansi umumnya menggunakan asumsi hubungan linear pengaruh variabel dependen terhadap variabel independen. Dalam tahun 2003 untuk riset disertasi saya sebagai alternatif saya menguji pengaruh slack anggaran terhadap kinerja manajer secara non-linear dan signifikan. Pertanyaan dari beliau, bagaimana mendorong riset akuntansi untuk juga menggunakan pemodelan persamaan struktural non-linear
sebagai alternatif metode analisis riset akuntansi? Terima kasih. Monggo, apakah mau dijawab langsung atau juga pertanyaan dibacakan terlebih dahulu, Pak? Untuk Pak Mahfud dan Pak Dwi. Baik, coba saya langsung respon itu Pak Dwi ya, mungkin biar efisien ya. Oke, baik, monggo silahkan. Terima kasih Prof. R.A. Supriyono, ini guru kami ya. Sangat setuju Prof. R.A. Supriyono, fenomena sosial ya, ini terutama fenomena sosial itu memang sebenarnya banyak yang tidak linear gitu. Jadi memang kalau dari perspektif positivistic approach kan kita harus lihat dulu tuh teorinya gitu ya. Nah, saya kira itu harus mengacu ke sana gitu. Kemudian justru software ini yang RAPLS ini mampu gitu ya memberikan analisis yang non linear tadi sebagaimana disampaikan Pak Dwi. Begitu. Terima kasih Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Kemudian pertanyaan yang kedua dari M. Halim. Beliau adalah mahasiswa MD FEB UGM jurusan manajemen. Oke. Sebentar, saya langsung pertanyaannya. Langsung saja ke pertanyaannya, ya. Bagaimana menguji isu common method bias atau CMB secara statistik di PLS-SEM seperti yang bisa dilakukan di CB-SEM atau iya, seperti itu. Mungkin itu saja. Monggo silakan Bapak Mahfud dan Pak Dwi. Terima kasih Pak Dwi, saya jawab dulu, nanti Pak Dwi melengkapi. Ya. Sebentar, ini suara saya terdengar ya Bu Dewi ya? Terdengar dengan jelas Pak. Oke. Jadi terima kasih Mas Halim ini dari Magister Sains Manajemen ya. Jadi sangat cerdas, pinter Mas Halim ini. Saya terkoneksi lewat Instagram. Nah, jadi meskipun saya sudah guru besar tapi tetap bermain Instagram dan LinkedIn. Dan dari LinkedIn itu banyak tawaran pekerjaan. Padahal saya nggak mau pindah dari FEB, ditawari banyak kerjaan. Dan saya juga terima kasih kepada penerbit Andi. Ini luar biasa ya, penerbit Andi ini mendorong FEB UGM. Yang saya tayangkan ini menjawab pertanyaan Mas Halim, tapi juga untuk pengetahuan kita bersama. Dan ini salah satu chapter ya dari buku yang diterbitkan kerjasama program doktor kita dengan Andi juga gitu. Jadi ini salah satunya ya, kebetulan kok ya pas banget ya, common method bias. Kemudian yang ditanyakan kaitannya dengan Posakov. Nah ini kebetulan referensinya juga sama. Jadi kalau menggunakan PLS khususnya RAP ini bisa dibuat model yang kita sebut konstruk faktor laten bersama. Jadi kalau yang kita hipotesiskan ini, gitu ya, kemudian untuk menguji apakah ada common method bias, kita bisa membuat konstruk tambahan. Ya, di sini kami mengistilahkan konstruk laten bersama. Jadi ini juga ditulis bersama dosen akuntansi UGM Bu Arizona yang sedang S3 itu. Jadi yang kita hipotesiskan ini kita lihat untuk melihat ada common method bias tidak, kita perkenalkan konstruk ketiga, nah, kemudian kita uji model strukturalnya. Kesimpulannya ini, nah gitu. Ya. Jika terdapat bias metode bersama, maka model struktur tanpa konstruk laten bersama signifikan. Sementara model dengan konstruk laten bersama tidak signifikan. Itu saya kira secara teknis statistik sangat mudah pakai RAPLS, kan tinggal nambah ini aja. Monggo Pak Dwi kalau ada tambahan, baik terkait pertanyaan Prof. R.A. Supriyono maupun Mas Halim ini. Matur nuwun, saya kembalikan ke Bu Dewi. Monggo Pak Dwi, apabila ada tambahan. Oke, saya menambahkan ya. Jadi tadi saya kira sudah dibahas oleh Prof. Mahfud terkait pertanyaannya Mas Halim ya. Tadi pengujiannya bisa dilakukan seperti itu. Kemudian satu lagi itu bisa dilengkapi tadi heterotrade dan monotrade rasio tadi. Itu juga dalam rangka mengadres isu masalah common method bias. Kemudian juga di WARPLS ini untuk mengadres common method bias selain dengan HTMD rasio itu juga bisa menggunakan full collinearity test ya. Kalau ternyata dua konstruk itu kolinialitasnya sangat tinggi, itu terindikasi terjadi common method bias. Nah itu bisa kita lakukan pengujian dengan full collinearity test. Kemudian yang
saya tertarik juga ini tadi challenge saya dulu Prof. Supriyono. Memang betul ya. Jadi ke depan riset-riset non linear ini perlu terus menjadi isu yang menarik dan modelingnya akan menjadi lebih lengkap. Nah di WarPLS ini bisa dilakukan pengujian non linear tersebut. Misalkan apakah bentuk linearnya itu seperti apa? Apakah seperti parabola misalkan ya, atau huruf U atau huruf S atau apapun itu bisa. Nanti tinggal kita fitting ya, kita istilahnya lakukan pengujian apakah modelnya fit atau tidak ya. Tentu fit dalam konteks SAMPLS ini tidak selengkap seperti CPM yang memang indeks fitnya lengkap ya, goodness fit index ya, P-square dan seterusnya, RMCA, tetapi ada indikator-indikator fit yang itu bisa kita gunakan untuk menguji apakah betul bentuknya non-linear, dan non-linearnya itu apa? Apakah itu kurva U, ya, kurva S, dan seterusnya. Nah itu juga salah satu kelebihan ini. Yang ini tadi yang sampaikan Prof. Supriyono, ini nanti ke depan dengan ketersediaan software ini dan secara konseptual itu ditulis lengkap di buku HAIR. Saya mendorong Bapak Ibu untuk bisa membaca buku HAIR yang 2017 itu yang sifatnya basic, kemudian yang advance yang termasuk yang non-linear ini ya publikasi di 2020. Nah dengan yang software WarPLS nanti bisa kita lakukan pengujian termasuk bentuk non-linearnya itu seperti apa, apakah misalkan kurva U, kurva S, dan sebagainya. Saya kira itu Dewi jawaban saya. Baik, terima kasih banyak Bapak Dwi. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga Bapak dan Ibu dari Ibu Maratus Solihah. Pertanyaan beliau, SAMPLS biasanya dianalisis tidak hanya dengan menggunakan software WarPLS saja, tapi juga bisa dengan menggunakan software Smart PLS lain. Tadi mungkin juga ada yang Amos juga ya Bapak. Nah, mohon arahannya, manakah yang lebih baik untuk digunakan, terutama antara WarPLS dan Smart PLS? Ya, apakah mereka sama atau berbeda? Berbeda, tapi mungkin keunggulannya bagaimana mungkin Pak Mahfud dan Pak Dwi, WarPLS dibandingkan dengan Smart PLS? Monggo. Baik, terima kasih Bu Maratus Solihah. Ini jadi Umus Solihah gitu ya sekarang. Alhamdulillah ini pertanyaannya. Nanti Pak Dwi mungkin bisa menambahkan. Jadi Smart PLS ini kan Riegel itu ya yang dari Jerman softwarenya. Saya kira kalau menurut saya sih masing-masing itu punya kelebihan sendiri. Yang jelas tadi seperti disampaikan Pak Dwi, yang kami dalami kan yang WarPLS, kalau yang lain kami mengikuti itu ya. Jadi misalnya kalau WarPLS ini salah satu kelebihan, satu untuk non-linear tadi sudah terakomodasi, kemudian perkembangannya tadi HTMT tadi misalnya untuk menguji itu juga sudah ada. Jadi saya kira sama baiknya, yang penting kita bisa menggunakan dengan baik dan benar dan mencapai tujuan penelitian kita. Nah, gitu aja lah. Monggo Pak Dwi. Oke, terima kasih. Sedikit saja menambahkan. Saya kira betul tadi ya, masing-masing tentu punya kelebihan kelemahan. Ya. Kalau yang WARP tadi yang non-linear lebih lengkap, walaupun yang Smart PLS itu juga bisa melakukan pengujian untuk yang non-linear. Hanya saja untuk bentuk kurva non-linearnya seperti apa itu tidak bisa diganti dengan WARP PLS tersebut. Itu ya, jadi kelebihan PLS itu. Tapi ada kelebihan di Smart PLS yang itu tidak ada di WarPLS. Jadi kalau misalkan datanya itu heterogen ya, datanya itu heterogen yang itu kemungkinan mempengaruhi hasil pengujian, Smart PLS ini bisa melakukan pengujian yang lebih rinci yang disebut dengan PMIX PLS. Nah, ini yang di WarPLS itu menu ini sampai sekarang belum tersedia. Kalau beberapa update ya, misalkan tadi HTMT rasio di dua-duanya ada, rasio HTMT ada, pengujian mediasi komplementer maupun kompetitif di Smart PLS maupun di WarPLS ini dua-duanya juga bisa dilakukan. Yang second order construct juga bisa. Yang non-linear tadi yang lebih lengkap di WARP,
Tapi yang kalau kita ingin sensitivity analysis misalkan ya, untuk menguji heterogenitas dari data, apakah itu mempengaruhi hasil ya, misalkan sampel kita itu dari responden yang beragam gitu ya karakteristiknya. Nah ini lebih lengkap nanti dengan dengan Smart PLS. Mungkin nanti ke depan kalau kita cukup waktu, Prof. Mahfud ya, kita coba juga terutama yang sifatnya advance ya. Karena memang buku Harry itu kan selalu berpasangan dengan Ringel ya. Pasti yang dicontohkan adalah dengan menggunakan Smart PLS. Mungkin bisa kami tulis. Saya kira itu Bu Dewi. Baik, matur nuwun Pak Dwi atas jawabannya. Langsung lanjut ke pertanyaan yang keempat nih Bapak. Kali ini pertanyaan dari kanal YouTube FEB UGM dari Bapak Muhammad Ahyarudin dari UMRI. Pertanyaan beliau adalah apakah Warp PLS ini bisa menguji data time series? Nah, apakah ada kelemahan jika model yang diuji menggunakan dua jenis data sekunder dalam bentuk data time series dan data primer dalam bentuk kuesioner? Monggo silahkan, Bapak. Mungkin Pak Dwi dulu untuk kesempatan yang ini, gantian begitu. Terima kasih, Prof. Mahfud. Ya, tentu SMPLS ini ya dengan software apapun ya bisa digunakan untuk model yang kompleks ya, yang variabelnya laten ya, unobserved maupun yang observed, kemudian bisa untuk data sekunder maupun data primer. Nah, bagaimana dengan time series? Time series ini juga bisa dilakukan, tetapi ada kelemahan mendasar. Ada kelemahan mendasar yang itu kalau di Warp PLS ini belum tersedia secara lengkap. Kalau kita belajar di ekonometrika ya untuk riset time series itu kan ada 3 pendekatan yang bisa kita uji dan nanti kita tentukan mana model yang terbaik. Ada yang disebut sebagai common ordinary least square, common OLS, kemudian ada yang disebut sebagai fixed effect model dan random effect model. Yang ini bisa diuji lengkap tentu dengan software ekonometrika seperti EVIS maupun Stata. Tetapi di SMPLS karena memang awalnya itu tujuannya untuk behavioral ya, belum sepenuhnya bisa mengakomodir itu. Nah, di Smart PLS yang pertama yang versi 3 tadi kalau datanya heterogen, karena kalau time series ini kan kemungkinan heterogen juga. Kondisi setiap tahun kan berbeda-beda. Nah, itu bisa diaddress nanti dengan Smart PLS tersebut itu. Tapi tadi yang saya sampaikan, Warp PLS tentu harus diakui ada kelemahan tadi, belum bisa melakukan misalkan untuk pengujian yang common OLS, fixed effect model maupun yang random effect model. Saya kira itu mudah-mudahan bisa terjawab. Terima kasih Bapak Dwi. Apabila Prof. Mahfud ingin menambahkan? Ya, jadi saya kira sudah sampaikan Pak Dwi tadi untuk yang data time series gitu ya, yang panel data mungkin lebih tepat tadi menggunakan software-software yang sudah disebutkan. Nah, salah satunya kan Stata. Nah, Lab Akuntansi sebentar lagi juga akan mengadakan webinar tentang Stata. Terima kasih, itu aja Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Mahfud. Pertanyaan yang berikutnya dari Ibu Wahyu Febri, RS. Beliau menanyakan, untuk menggunakan software Warp PLS untuk menguji model analisis, mohon maaf, mungkin langsung saja. Ini maksudnya gimana pertanyaan? Ya, MRA itu ya, kelihatannya Moderated Regression Analysis. Contohnya MRA, karena terkadang MRA itu sendiri juga menggunakan variabel laten yang memiliki multidimensi pada analisis pengukuran atau CFA jika diperlukan. Menurut pandangan Bapak seperti apa? Jadi untuk menguji model analisis yang tidak terlalu kompleks, seperti itu Pak. 3 Pak Dwi. Jadi tadi saya sudah dulu 3 pertanyaan, sekarang Pak Dwi yang menjawab pertanyaan pertama, ini pertanyaan kedua gitu ya. Terima kasih. Jadi tadi nanti di bab 6 kalau nggak salah ya, itu dikupas secara rinci bagaimana melakukan pengujian moderasi. Termasuk tentu contohnya adalah pengujian moderasi yang variabel dengan menggunakan variabel laten. Termasuk di dalamnya kalau ternyata variabel moderasi itu adalah multidimensi atau tadi kita sebut sebagai second order construct ya, atau hierarchical
order komponen. Itu ada Bu di buku itu kita bahas. Hanya saja yang perlu aware itu nanti perlu diperhatikan pengukurannya apa. Apakah kalau yang multidimensi ya untuk variabel moderasinya itu, kan tadi ada 4 tipe itu, reflektif-reflektif, reflektif-formatif, formatif-reflektif, atau formatif-formatif. Nah, itu yang perlu menjadi perhatian. Kalau misalkan yang variabel moderasinya itu terkandung indikator formatif baik di lower order ya atau first order maupun yang second order, pendekatan pengujian MRA ya, kalau MRA ini kan sebetulnya yang basic ya, kali ini kita bahasnya lebih advance. Kalau misalkan di situ MRA-nya itu tadi terkandung indikator formatif, mau tidak mau kita harus menggunakan pendekatan two-stage approach, yang itu bisa tersedia ya, menunya sudah ada sekarang di WordPress. Tapi kalau semuanya itu reflektif, bisa menggunakan pendekatan ortogonal maupun yang produk indikator approach. Jadi MRA tentu ini bisa dilakukan, bahkan kita bisa melakukan yang model yang lebih advance, yang lebih sophisticated, termasuk yang di dalamnya multidimensional. Hanya concern-nya apakah pengukurannya seperti apa yang multidimensi ini dari 4 tipe itu. Nah, setelah itu baru kita memilih pendekatan yang tepat. Tadi yang di PowerPoint sudah kami bagikan prosedurnya. Apakah menggunakan produk indikator approach, apakah ortogonal, ataukah menggunakan two-stage approach. Saya kira itu Bu Dewi. Ya. Izin Bu Dewi. Monggo Pak Mahfud. Ya, terima kasih. Ini Bu Wahyu Febri tampaknya, Pak Dwi ini tampaknya webinar pagi ini memberi banyak inspirasi ya. Jadi nanti harus banyak yang kita lakukan lagi Pak Dwi. Misalnya terkait dengan pertanyaan apa ini Bu Wahyu Febri ya ini ya. Ini kan di contoh kita MRA hanya satu variabel Pak dulu ya, itu yang di Journal of Flight Accounting Research itu ya. Jadi satu variabel pemoderasi dan bukan multidimensi gitu ya. Jadi tampaknya nanti untuk melengkapi edisi ketiga Pak Dwi kita harus segera melakukan riset Pak, biar Bapak juga segera profesor nanti ya. Amin gitu. Terima kasih Bu Febri, ini pertanyaannya menggugah semua. Kembali ke Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak Mahfud dan Pak Dwi. Lanjut lagi Pak ke pertanyaan berikutnya, itu dari Ibu PG Pakarti. Beliau menanyakan apabila PLSM itu dibandingkan dengan CBSM, bagaimana keakuratan alat analisis tersebut ya? Karena pada PLSM itu tidak menggunakan kriteria seperti normalitas DLL, dan ada yang mengatakan bahwa alat ini untuk memudahkan atau menyederhanakan analisis. Pertanyaan yang bawahnya untuk Ibu PG tadi sudah dijawab ya. Monggo Pak Dwi dan Pak Mahfud. Pak Mahfud dulu saya kira ini. Iya. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya tadi sebenarnya sudah kita singgung juga ya di depan. Jadi memang selama ini dianggap gitu ya, atau apa ya istilahnya tadi Pak Halim tadi menyebutnya apa? Bullet button gitu ya, karena CBSM itu mempunyai syarat-syarat yang banyak gitu, kemudian solusinya gimana? Nah, SMPLS ini kan muncul, idealnya kan itu, tapi seperti disampaikan Pak Dwi dan sudah kami tulis juga di buku, itu sekarang ada beberapa fitur gitu ya, yang bisa ya, mungkin kita mengatakannya mendekati Pak Dwi ya, tidak mengatakan sama ya, bisa mendekati akurasinya jika dianalisis menggunakan CBSM gitu. Jadi perkembangan saya kira apapun softwarenya sekarang Bapak Ibu itu memang mencoba catch up gitu ya. Tetapi yang penting juga itu kan sebenarnya tujuan kita itu yang juga penting. Apa tujuan riset kita itu? Kalau secara umum misalnya kalau yang CBSM itu kan yang utama gitu adalah mencari model fit, sehingga menurut Gerbing itu kan ada beberapa langkah, sehingga kita harus mempunyai apa yang kita sebut saya menyebutnya itu alternatif model. Jadi kita membuat model andalan kita itu berdasarkan teori yang kita yakini kuat, tetapi beberapa competing model ya atau alternatif model itu juga perlu dibuat. Kalau pakai CBSM kan gitu standar operating procedure-nya yang bagus, sehingga nanti dicari yang model yang paling fit itu sebenarnya yang mana. Tetapi sekali lagi untuk yang PLSM ini sudah banyak fitur yang bisa gitu ya mendekati akurasinya seperti CBSM. Monggo Pak Dwi.
Ya, saya kira sudah dijawab komprehensif oleh Prof. Mahfud ya. Jadi tentu memilih CBSEM atau PLSM ini kan tergantung tujuannya. Tetapi yang perlu saya sampaikan juga, memang kalau untuk pengujian teori sepanjang prasyarat asumsi itu terpenuhi, lebih baik bisa menggunakan yang CBSEM. Tetapi sering sekali kalau kita misalkan ya penelitian survei dengan data primer, prasyarat-prasyarat itu tidak sepenuhnya bisa terpenuhi, sehingga kemudian memunculkan metode alternatif atau kita menyebutnya adalah soft model ya dengan menggunakan PLSM. Berarti dalam hal ini PLSM itu juga bisa digunakan untuk pengujian teori ya, ketika prasyarat dan asumsi-asumsi yang ada di dalam CBSEM itu tidak dapat terpenuhi. Kemudian tadi memang di fitur-fitur yang terkini ya kita sebut sebagai PLS konsisten itu mencoba dikembangkan ya oleh Henseler dan kawan-kawan, Dijkstra juga supaya hasilnya bisa mendekati CBSEM itu. Tapi nanti kami kupas juga di buku itu panjang lebar ya tentang pengukurannya. Ada yang disebut sebagai composite model, kemudian ada yang disebut sebagai causal model. Sebetulnya asumsi yang kita gunakan apa gitu. Itu juga ini. Sehingga kembali lagi sebetulnya tadi yang disampaikan Prof. Mahfud, tujuan awal kita itu apa gitu. Nah, PLSM ini populer karena tadi ketika prasyarat dan asumsi-asumsinya itu tidak terpenuhi, kita bisa menggunakan alternatif PLSM ini. Yang perlu disadari juga bukan satu itu lebih banyak dibanding yang lain, satu dengan yang lain ya, antara CBSEM dan PLSM itu punya kelebihan dan kelemahan. Kelemahan dari CBSEM itu adalah kelebihan dari PLSM dan sebaliknya. Ini sifatnya komplementer, yang itu kita harus sadari betul ya sebagai peneliti, kita tidak boleh mengatakan bahwa satu yang lebih baik dibanding yang lain karena sifatnya tadi komplementer itu. Saya kira itu, Bu Dewi. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan selanjutnya ini dari Dr. Ali Sandi Mulya dari Universitas Budi Luhur. Beliau saat ini sedang melakukan penelitian dan pertanyaan beliau, mungkin saya pilih dua dari yang lainnya, mungkin yang lainnya nanti bisa dibaca di bukunya ya, untuk Pak Ali. Pertanyaan pertama dari beliau, apakah WARP-PLS bisa digunakan untuk menganalisis data parametrik dan non-parametrik? Nah, kemudian apakah juga bisa untuk digunakan untuk mengolah data observasi yang cukup besar, Pak? Contohnya, beliau saat ini sedang mengolah atau melakukan penelitian dengan data observasi sebesar 5.150, lebih dari 5.000 data observasi. Mohon silahkan jawaban dari Bapak Dwi dan Pak Mahfud. Terima kasih Pak Dr. Ali. Jadi seperti disampaikan dan dicontohkan tadi, Pak Dwi juga sudah menyampaikan, baik data parametrik maupun non-parametrik itu bisa ya kita analisis. Tadi misalnya terkait dengan jenis kelamin. Nah, tadi kan berarti itu kan datanya non-metrik, kemudian nanti secara detail Pak Dwi bisa menjelaskan, termasuk yang pertanyaan nomor 3 ya. Justru gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya S3 itu saya melakukan bootstrapping. Jadi data saya itu hanya sekitar 150 atau berapa gitu ya. Kemudian saya melakukan bootstrapping. Nah, saat itu belum kenal PLS ya. Saya menggunakan PLS Graph itu dan diajari langsung oleh Jin dari Amerika. Saya komunikasi bootstrapping, data saya menjadi seakan-akan 5.000 gitu. Apalagi yang sekarang gitu saya yakin bisa, mungkin Pak Dwi sudah mencoba maksimum data berapa Pak bootstrapping ya. Saya agak lupa yang ini. Jadi saya kira untuk 1 dan 3 soalnya bisa. Moga Pak Dwi mungkin secara lebih detail bisa menguraikan. Ya, terima kasih. Pertanyaan Pak Ali Sandi Mulya ya. Pertama, WARP-PLS bisa digunakan untuk, ini maksudnya mungkin data metrik dan non-metrik ya. Metriknya kan interval rasio, non-metriknya kan nominal dan ordinal. Saya kira itu sudah terjawab oleh Prof. Mahfud, ini bisa digunakan dan ini yang menjadi salah satu keunggulan SEM-PLS. Mungkin lebih tepat pertanyaannya SEM-PLS-nya ya, jangan software-nya gitu. Apakah SEM-PLS bisa digunakan untuk data metrik non-metrik? Tadi sudah terjawab, saya kira bisa. Nah, kemudian yang pertanyaan yang kedua, yang minimal, saya jawab dulu yang minimal. Jadi secara kasar atau istilahnya rule guideline-nya atau rule of thumb-nya itu ada namanya
10 times rule of thumb, itu yang perlu menjadi perhatian. Minimal observasi data yang kita butuhkan menggunakan aturan 10 kali itu. 10 kali dari apa? Dua hal, 10 kali dari jumlah indikator formatif ya, yang ada di sebuah konstruk. Kalau di model itu ada formatifnya, tapi kalau nggak ada model formatif, semuanya reflektif, ya kita cek model struktural yang terbesar, yang dikira anak panah itu, dia kena berapa kali anak panah. Di buku itu ada contoh yang misalkan kena 3 anak panah yang paling tidak 3 kali 10, tapi itu rule of thumb yang sifatnya kasar. Mestinya kita juga memperhatikan statistical power ya, yang itu di buku itu juga kami kutip dari tabelnya Cohen, ukuran sampel berapa dengan koefisien jalur ada berapa, itu lebih presisi. Dan di WarPLS ini kelebihannya Pak Sandi, nanti kalau Bapak buka di menu awal di setting itu nanti Bapak bisa masukkan beberapa input ya, misalkan koefisien jalurnya berapa, kemudian kita mengharapkan koefisien jalur itu akan dikeluarkan output minimum ukuran sampel yang berapa. Jadi itu melengkapi selain tadi yang ukuran 10 kali dan juga tabel Cohen. Kalau maksimum saya belum menjumpai ada literatur yang menyebutkan maksimum berapa. Tapi di buku Held yang di chapter 1 dan kami kutip juga semakin besar observasi datanya, itu hasilnya justru bisa mendekati CPC. Sehingga kalau membaca itu sih kelihatannya tidak ada maksimum yang membatasi. Kemudian pertanyaan yang keempat, ini kalau variabel bertingkat. Nah, ini yang variabel bertingkat tadi yang istilah kami itu namanya adalah second order construct atau higher order komponen, misalkan X1 punya sub X11, X12. Nah, itu tadi itu bisa dibaca di bab 8 ya, mengenai second order construct. Ini bisa Pak Sandi gunakan. Saya kira itu, Dewi. Baik, terima kasih untuk Pak Dwi. Pertanyaan berikutnya ini kurang lebih masih ada 10 menit ya, kita lanjut. Dari Ibu Ika Jatnika. Beliau melakukan, beliau alumni dari MD FEB UGM tahun 2014 dan waktu itu menggunakan Word PLS untuk tesis beliau. Pertanyaan beliau adalah kalau data yang sama diolah dengan analisis yang berbeda, hasilnya apakah akan sama atau bagaimana? Misal apabila data itu diolah dan dianalisis dengan Word PLS dan Smart PLS. Kalaupun ada perbedaan, kira-kira apa yang menyebabkan perbedaan ataupun persamaannya? Seperti itu, monggo silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Ika. Pak Dwi, tampaknya Bu Ika langsung kita ajak jadi co-author kita Pak Dwi. Nah gitu kan. Intinya begini Bu Ika dan Ibu atau Bapak ya, saya lupa, alumni sendiri. Intinya Bapak Ibu, di buku ini juga sudah diberikan contoh analisisnya yang tadi saya katakan. Jadi yang dianalisis itu disertasinya Pak Dwi, lalu juga paper saya, gitu ya, yang terbit di tadi Accounting Business Research, lalu British Accounting Review, dan Journal of Applied Accounting Research. Nah, saat itu saya menganalisis menggunakan PLS graph. Nah, kemudian kita analisis lagi, Pak Dwi menganalisis secara detail menggunakan data yang sama persis. Hasilnya relatif sama. Saya katakan tadi cuman angka ketiga, ya. Kalau nggak salah ada satu yang angka kedua di belakang koma. Nah, gitu. Sehingga hasilnya tidak begitu beda, atau secara statistik ya berarti nggak beda gitu. Termasuk mana yang signifikan, mana yang tidak. Nah, yang belum kan pakai Smart PLS 3 gitu. Nah, Bu Ika kalau ada waktu nanti saya beri data, kita analisis, kita terbitkan aja Bu. Nah, nanti biar Ibu juga segera profesor. Amin. Terima kasih Bu Dewi, saya kembalikan. Apakah Pak Dwi ada tambahan Pak atau? Ya sedikit aja, saya kira dari jawab Pak Mahfud ya. Menggunakan software apapun karena teknik estimasinya sama. Itu tidak akan berbeda ini ya. Jadi misalkan diolah dengan software A tidak signifikan, ke software B menjadi tidak signifikan. Itu sama-sama software PLS ya. Tidak akan seperti itu, hanya tadi beda desimal aja. Nah, perbedaan ini sebetulnya karena prosedur bootstrapping itu ya kan, nanti di bab itu bisa baca di bab 1 dan bab 2 itu
Bootstrapping ini misalnya kan kita refreshment ya, dari original sampel kita ambil berapa, di refresh lagi sampai kalau tidak salah 5.000 kali itu. Nah, perbedaannya sebetulnya hanya karena faktor itu, tapi tidak akan mengubah kesimpulan. Baik, terima kasih Pak Dwi dan Pak Mahfud. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Maulinauha. Pertanyaan beliau yang pertama, apakah prinsip statistik non-linear pada SEM-PLS sama dengan dynamic threshold? Kemudian yang kedua, secara statistik bagaimana mekanisme proses suatu model sosial? Apakah U-shape, inverted U-shape, N-shape, atau J-shape? Terima kasih. Monggo silakan Pak. Karena Pak Dwi sesama S3 UGM, Bapak dulu yang menjawab. Baik, terima kasih. Saya teruskan kalau dynamic threshold ini saya tidak memahami tentang itu, tetapi kalau di ekonometrika ya, konsep non-linear ini itu juga ditulis oleh Gujarati yang di situ dibedakan antara linear dalam parameter dan linear dalam variabel. Nah, di SEM-PLS ini juga dibahas dua hal itu. Jadi sebetulnya sama dengan konsep yang ada di ekonometrika ya, di paling mendasar itu kan buku basic ekonometrik dari Gujarati itu baik linear dalam parameter maupun linear dalam variabel. Nah, proses bentuknya apa, U-shape, inverted shape dan seterusnya. Tentu ini tergantung dari argumen kita ya. Argumen kita terkait pengembangan hipotesis. Kalau Pak Ahmad Maulin tertarik untuk membaca ini, saya sarankan untuk membaca satu paper dari yang menciptakan software ini ya, namanya Netcog, kalau nggak salah publikasi di tahun 2010. Dia menulis tentang IT ya, bagaimana IT ini digunakan ya. Ternyata pada tahap awal itu justru performanya turun, tapi setelah sekian lama itu performanya bisa meningkat. Dengan kata lain itu adalah bentuknya U-shape. Nah, bagaimana argumennya? Bapak bisa membaca di paper tersebut, dan paper tersebut bisa di-download secara free ya di webnya workpls.com. Itu contoh untuk mengembangkan itu. Yang G-shape saya kira juga ada dari Netcog itu yang menciptakan software ini, karena memang dia fokusnya ke riset-riset non-linear itu, termasuk bagaimana melakukan pengujiannya. Tapi gambarannya ada di buku juga, di buku kami itu di bab 2 gitu ya, bagaimana untuk menyimpulkan bentuknya apakah U-shape, apakah S-shape dan seterusnya itu gitu. Tapi saya sarankan untuk membaca lebih mendalam, terutama untuk mekanisme atau argumen pengembangan hipotesisnya, apakah bentuknya non-linearnya seperti apa, bisa baca di paper dari Netcog tersebut. Saya kira itu betul. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir ya, karena sesi tanya jawab akan berakhir jam 11 ya. Pertanyaan terakhir dari Ibu Siti Nur Aziza. Tadi dijelaskan terkait apabila terjadi missing data. Nah, untuk software work PLS ini, apakah dapat memberikan solusi apabila terjadi missing value, baik missing at random atau MAR, maupun missing completely at random atau MCAR? Monggo, Bapak. Ya, saya mendahului ya lo ini, Pak Dwi ya. Jadi terkait dengan missing value, ini kan yang harus kita lakukan sebenarnya ya, sebagai peneliti itu pertama kita harus reflektif terhadap kita. Mengapa terjadi missing value? Apakah itu kalau secara umum kan random, not random gitu ya. Yang pertama kan itu, tapi yang random dibagi lagi. Karena bisa jadi missing value itu, ini terutama untuk yang survei ya, konteks survei, bisa jadi karena pertanyaan kita itu memang gitu ya, mendorong kalau bahasa saya untuk tidak dijawab, atau bisa juga sebenarnya tidak ada masalah gitu. Nah, sehingga memang kita harus melihat dulu. Nah, kalau secara teknisnya mungkin Pak Dwi bisa menjelaskan yang terkait dengan PLS ini. Monggo Pak Dwi. Oke, makasih Pak Muhammad. Jadi saya kira itu ya tahap pertama, dan ini nanti kita bisa baca lagi di buku multivariate data analysis dari R itu bagaimana perlakuan untuk missing value. Nah, di WordPLS ini ada beberapa pilihan ya untuk menangani missing value itu. Cuman
masing-masing pendekatan ini tentu kita harus tadi concern apa yang menjadi penyebabnya. Jadi di apa namanya buat PLS ini ada 3 metode ya, mean replacement, kemudian istilahnya case wise atau list wise deletion. Ini berarti dihapus secara total. Kalau mean replacement pakai rata-rata jawaban dari apa namanya responden yang lain, atau menggunakan yang terakhir pairwise deletion. Jadi ada 3 tadi, mean replacement, case wise, dan pairwise deletion. Tapi masing-masing pendekatan ya tadi kita harus memperhatikan sebetulnya apa yang menjadi penyebabnya, baru kita memilih treatment yang mana. Itu yang apa namanya saya kira bisa jawab. Nah, kalau yang disediakan ada 3, tetapi mana yang kita pilih ya tergantung kira-kira yang menjadi penyebabnya apa, dan perlu dipahami juga masing-masing mean replacement, kemudian case wise deletion maupun yang pairwise deletion itu juga ada kelebihan dan kelemahannya, sehingga kita memang betul-betul harus hati-hati memilih pendekatan yang mana yang nanti kita gunakan untuk menghandle missing value tersebut. Demikian Bu Dewi, saya kira. Baik, terima kasih banyak Pak Mahfud dan Pak Dwi. Sesi pada hari ini untuk tanya jawab sudah selesai ya. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan lagi, tapi mohon maaf karena pada hari Jumat ini waktunya sangat terbatas Bapak dan Ibu, sehingga sesi tanya dan jawab harus kami akhiri. Baik, terima kasih untuk Prof. Mahfud Solihin dan juga Bapak Dr. Dwi Ratmono atas penjelasan ilmu yang diberikan dan juga sharingnya. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu peserta. Apabila ada pertanyaan yang belum terjawab, mungkin bisa membaca bukunya nanti ya, Pak Mahfud dan Pak Dwi, untuk bisa diskusi lebih lanjut, bisa mengontak email dari Prof. Mahfud dan juga Pak Dwi. Emailnya saya rasa tertera di dalam bukunya juga. Saya sudah cek edisi pertama, ada emailnya juga. Silahkan Bapak dan Ibu yang ingin konsultasi lebih lanjut mungkin, atau menjadi next co-authoring ya Pak ya, untuk edisi yang ketiga, bisa juga di sana. Terima kasih, saya pribadi mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun selama saya memoderatori sesi pada pagi hari ini. Sesi saya kembalikan kepada Mbak Laksmi sebagai MC. Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.